Metode Galang Heru NPM 250613598 akan membahas soal mekanika teknik minggu ke-5. Langsung saja masuk pada soal. Oke, jadi di soal yang pertama ini diberikan sebuah konstruksi rangka batang sederhana yang berbentuk segitiga. Di sini titik A dan C berada pada bagian bawah. Bisa dilihat dari gambarnya kalau titik A itu adalah sendi, titik C itu adalah roll. Sementara titik B itu berada di tengah bawah dan titik D berada di atas sehingga membentuk rangka segitiga. Terus di sini ada batang-batang yang menyusun, ada batang AB, ada batang BC, ada batang CD, ada batang AD, sama ada batang BD. Terus di titik D ini ada beban sebesar 450 lb, arahnya itu dari kanan ke kiri horizontal. Terus juga diketahui kalau panjang AB itu 4 feet dan panjang BC itu 4 feet, terus tinggi BD itu 4 feet. Jadi dari batang AD sama DC itu membentuk sudut 45 derajat. Oke, untuk step yang pertama kita gambar diagram bebasnya dulu. Lalu kita catat apa saja yang diketahui. Tadi itu diketahui beban di titik B 450 lb, terus panjang AB itu 4 feet, panjang BC 4 feet, panjang BD 4 feet, terus tumpuan di A itu sendi, sementara tumpuan di C itu roll. Terus di situ ditanyakan gaya pada setiap batang AB, BC, AD dan DC dan BD, serta jenis gayanya itu berupa tarikan atau tekan. Terus langkah pertama itu kita cari reaksi tumpuan. Kita pertama cari yang di sumbu F dulu dengan cara sigma fx sama dengan 0. Di sini AX dikurang 450 karena AX itu positifnya ke arah kanan, sementara ada gaya lain yang ke arah kiri, jadinya dikurang 450 dikasih sama dengan 0. Di sini langsung didapatkan AX itu jawabannya 450 lb. Terus kita cari sigma momen terhadap A. Sigma momen terhadap A sama dengan 0. Di sini kita substitusi min 450 dikali 4 ditambah CY dikali 8 sama dengan 0. Itu hasilnya min 1800 ditambah 8 CY sama dengan 0. CY itu didapatkan dari hasil 1800 dibagi 8, hasilnya 225 lb. Terus jarak D ke A itu adalah 4 feet dan C ke A itu 8 feet. Dari sini makanya kita pakai CY itu dikali 8. Terus kita cari yang di sumbu Y, sama kayak tadi kita pakai sigma FY sama dengan 0, AY ditambah CY sama dengan 0, AY ditambah masukkan C yang udah diketahui 225 sama dengan 0. Terus ini C nya pindah ke sebelah kanan, jadinya AY sama dengan minus 225 lb. Terus di sini langkah kedua kita pakai metode titik simpul. Jadi setelah reaksi tumpuannya itu kita ketahui, kita itu pakai metode titik simpul. Kita itu pakai prinsip sigma fx sama dengan 0 sama sigma fy sama dengan 0. Terus ini kita masuk ke join A. Di titik A itu terdapat batang AB sama batang AD. Karena tinggi dan panjangnya sama, jadi itu sama aja. Sin 45 itu sama dengan cos 45, itu sama aja sama 1/akar 2. Terus di sini kita cari sigma FY sama dengan 0 minus 225 ditambah FAD sin 45 sama dengan 0, itu FAD didapatkan jadinya 318, itu didapatkan dari 225 dibagi sin 45.
Jadi komponen vertikal dari AD itu menyimbangkan gaya AY. Terus karena di situ hasilnya positif, jadi itu bisa kita simpulkan kalau jenis gayanya itu tarik. Terus untuk yang selanjutnya, sigma fx sama dengan 0, kita jumlahin gaya-gaya yang ada di sumbu x. Itu jadinya 450 ditambah FAB ditambah FAD cos 45. Karena kita proyeksikan ke sumbu x, makanya kita pakai cos sama dengan 0. Terus di situ 450 ditambah FAB ditambah 225 sama dengan 0. Itu didapatkan hasilnya FAB sama dengan minus 675. Didapatkan dari 450 tambah 225 terus pindah ruas. Karena nilainya gayanya ini negatif, itu artinya berlawanan arah sama yang tarik, jadi didapatkan kalau AB itu tekan sebesar 675 lb. Selanjutnya ke join C, sigma FY sama dengan 0, 225 ditambah FDC sin 45 sama dengan 0. FDC itu didapatkan sebesar minus 318 lb. Itu didapatkan dari 225 dibagi sin 45. Karena dia minus, berarti DC itu gayanya termasuk tekan. Terus ini kita cari sigma fx nya. Sigma fx sama dengan 0, FBC ditambah FDC cos 45 sama dengan 0, FBC dikurang 225 sama dengan 0, itu didapatkan jadinya FBC 225. Karena dia positif, jadi BC itu jenis gayanya tarik. Terus kita masuk ke join B. Join B itu sigma FY sama dengan 0. Nah, karena FBD nya sama dengan 0, berarti tidak ada gaya vertikal di titik ini. Jadi batang BD itu tidak bekerja, atau disebut BD itu batang 0. Jadi kesimpulan akhirnya di situ AB itu terdapat gaya 675 lb, jenis gayanya itu tekan. Terus BC itu terdapat gaya 225 lb, jenis gayanya tarik. Terus AD 318 lb, jenis gayanya tarik. Dan DC 318 lb, gayanya tekan, termasuk tekan. Terus BD itu karena tidak ada gaya yang bekerja, kita sebut batang 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di nomor 2 ini diberikan sebuah konstruksi rangka batang memanjang yang terdiri dari beberapa titik. Itu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Terus jarak antar titik horizontal itu 3 feet, tinggi rangkanya itu 4 feet. Terus tumpuan itu berada di titik A sama di titik K. Pada titik B, C, D, E, dan F itu terdapat beban vertikal sebesar 1500, arahnya ke bawah. Terus yang diminta itu gaya batang HG, HE, dan DE. Terus diminta juga menentukan itu tarik atau tekan. Oke, langkah pertama seperti biasa kita menggambar diagram bebasnya terlebih dahulu. Lalu masuk ke diketahui, kita mencatat apa aja yang diketahui. Jadi diketahui itu ada di titik B, C, D, E, dan F itu ada gaya yang narik ke bawah itu sebesar 1500 lb di masing-masing titik. Terus itu dari gambar juga dapat dilihat kalau jumlah beban itu terdapat 5. Terus jarak antar titik itu 3 feet, tinggi rangka 4 feet, tumpuan itu berada di titik A dan K. Untuk titik A itu dia jenisnya sendi, sementara K karena posisinya seperti itu dia itu reaksi horizontal atau KX. Terus di sini yang ditanya tentukan gaya pada HG, HE, dan DE sama jenis tarik atau tekan. Terus ini yang pertama, langkah pertama kita seperti soal nomor 1, kita cari reaksi tumpuannya terlebih dahulu. Kita cari dengan sigma FY sama dengan 0.
itu AY dikurang 1500 dikurang 1500 dikali 5, jadinya AY itu min 7500. AY dikurang 7500 nya itu dipindah ke sebelah kanan, jadinya AY itu sama dengan 7500 lb. Terus di sini kita cari sigma momen terhadap titik A sama dengan 0. Karena tadi itu 1500 di masing-masing titik, terus itu dia itu ada di titik B, C, D, E, dan F. Kita itu mengukur masing-masing dari jarak masing-masing titik ke titik A. Jadi misal AB itu 3, A ke B itu 3 feet, A ke C itu 6 feet, A ke D itu 9 feet, sama A ke E itu 12 feet, terus A ke F itu 15 feet. Jadi kita kalikan 1500 dikali 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan KX dikali 4. Terus itu didapatkan 1500 dikali 45 sama dengan 4KX. Itu hasilnya 67.500 sama dengan 4KX. Itu KX sama dengan 67.500 dibagi dengan 4, hasilnya 16.875 lb. Terus di sini kita lanjut cari sigma fx sama dengan 0, ax ditambah kx sama dengan 0. Itu karena kita udah tahu kx nya berapa, berarti ax nya itu kx nya tinggal pindah ke sebelah, ax nya itu sama dengan minus 16.875 lb. Terus lanjut kita ke langkah kedua pakai metode potongan. Karena cuman ada beberapa batang yang ditanya, kita itu gunain metode potongan. Karena yang ditanya HG, HE sama DE, jadi batang yang dipotong juga HG, HE sama DE. Jadi kalau di metode potongan itu maksimal kita potong itu cuman 3 batang supaya bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan. Jadi kita itu ambil bagian paling kanan. Kita di sini langsung aja cari gaya DE, sigma momen di titik H sama dengan 0. Itu jadinya 1500 dikali 3 ditambah 1500 dikali 6 dikurang FDE dikali 4 sama dengan 0. Itu didapatkan hasilnya 4500 ditambah 9000 dikurang 4 kali FDE sama dengan 0. Kita jumlahkan jadinya 13.500 sama dengan 4 FDE. Terus FDE itu didapatkan dari 13.500 dibagi dengan 4, hasilnya 3.375 lb. Karena dia positif, dia gaya di DE itu jadinya tarik. Terus kita cari gaya di HE, sigma FY sama dengan 0. FHE dikurang 1500 dikurang 1500 sama dengan 0. FHE sama dengan 3000 lb. Karena dia positif lagi, jadi HE itu termasuk tarik. Terus kita cari gaya di HG, sigma fx sama dengan 0, berarti FHG sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, jadi HG ini masuknya ke batang 0. Oke, jadi di situ hasil akhirnya didapatkan kalau HG itu batang 0, HE itu 3000 lb jenisnya tarik, dan DE itu 3375 lb jenisnya tarik. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 1 dan 2 pada tugas minggu kelima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.